Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sinsani dengan NIM 2023 3131319 dari jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membantu tugas tes keamanan cyber saya yang berjudul cetak biru benteng digital mengamankan SCADA pembangkit listrik. Yang fokus utama itu adalah di sini adalah penerapan strategis defense in depth guna menghadapi ancaman ransomware yang kian canggih di era industri 4.0. Oke. Uh, Nah, di sini ada konvergensi industri 4.0, di mana kita mulai dengan konteks besar. Transformasi digital saat ini memaksa penggabungan jaringan bisnis IT dan operasi OT. Di satu sisi, ini meningkatkan efisiensi secara drastis, namun di sisi lain, batas isolasi fisik atau air gap yang dulu kita banggakan kini menghilang. Sistem pembangkit listrik sebagai infrastruktur kritis ini menjadi target empuk sindikat siber global. Data menunjukkan tren serangan siber yang menargetkan industrial Control System atau ICS meningkatkan tajam sepanjang periode 2024 hingga 2026. Oke. Nah, di sini ada benturan paradigma yang dimana mengapa keamanan IT konvensional sering gagal di lantai pabrik karena adanya benturan paradigma ini. Di dunia IT kita memproteskan CIA yaitu confidentiality, namun di dunia OT atau SCADA ini prioritas kita adalah ASA, availability dan safety. Kita tidak bisa sekadar melakukan patching rutin mingguan jika itu membutuhkan downtime pada pembangkit. Nah, di sini ada toleransi keterlambatan adalah 0, yang dimana sedikit saja delay bisa berakibat konsekuensi fatal pada fisik mesin. Selanjutnya ada evolusi ancaman RAS, yang dimana ancaman ini kita hadapi bukan lagi peretas amatir, melainkan sindikat ransomware as a service atau RAS. Ini adalah model bisnis di mana penyediaan malware menyewakan infrastruktur mereka kepada afiliasi. Vektor aksesnya pun beragam, mulai dari phishing hingga eksploitasi celah pada edge device. Target operasional mereka sangat spesifik, melumpuhkan workstation, operator, server basis data, hingga perangkat HMI agar kita kehilangan kendali total. Nah, selanjutnya itu ada anatomi serangan SCADA. Nah, di sini ada 3 fase. Ini mana mari kita beranatomi serangan melalui 3 fase ini. Yang pertama itu ada akses awal internet. Melalui internet biasanya memanfaatkan VPN administratif atau MFA. Nah, yang kedua ini adalah perangkat lateral, karena jaringan IT OT kita seringkali berada dalam satu domain tanpa segmentasi. Peretasan bisa dengan mudah melompat ke jaringan mesin. Nah, yang akhirnya ini ada fase ketiga, ini mana mereka mengeksploitasi protokol tidak aman seperti Modbus atau DNP3 yang tidak terenkripsi untuk mematikan pembangkit secara paksa. Selanjutnya adalah the visibility gap. Nah, di sini ada masalah utamanya adalah visibility gap. Di zona IT kita mungkin punya deteksi real time, tapi di zona OT kita sering kali buta. Realitanya, sistem legasi di lantai pabrik tidak dirancang untuk melaporkan anomali keamanan. Tanpa sistem pemantauan yang proaktif, peretas bisa mengintai dan merencanakan sabotase berbulan-bulan tanpa terdeteksi sedikit pun. Selanjutnya itu ada dampak berantai, di mana dampaknya bersifat berantai, dimulai dari layar operator yang terkunci, berlanjut ke kehilangan visibilitas turbin secara real time, hingga kerugian ekonomi masif. Namun yang paling mengerikan adalah krisis publik, di mana itu ada blackout total yang melumpuhkan layanan esensial seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan objek vital nasional lainnya. Oke, selanjutnya itu ada arsitektur defense in depth, yang dimana kita harus membangun ulang pertahanan melalui arsitektur defense in depth. Kita menerapkan 4 lapis perlindungan. Yang pertama itu adalah lapis fisik pada server, lapis jaringan melalui industrial firewall dan zona DMZ, dan lalu ada lapis endpoint untuk melindungi OS lama, serta lapisan data melalui enkripsi pada basis data kritis, yang dimana jika satu lapis jebol, lapis lainnya tetap melindungi inti sistem. Selanjutnya itu ada Jones dan and conduits atau YC 62443. Di sini kita menyesuaikan standar YC 62443. Kita harus memutus rantai infeksi menggunakan konsep Jones dan conduit. Kita kelompokkan aset berdasarkan fungsi logisnya. Komunikasi antar zona, misalnya dari IT ke HMI, wajib melewati conduit atau saluran yang dijaga ketat oleh firewall. Ini berfungsi sebagai seperti kompartemen kapal. Jika satu bagian bocor, bagian lain tidak ikut tenggelam. Yang selanjutnya itu ada AI anomaly detection.
Di sini kita juga memerlukan kecerdasan buatan. AI anomaly detection ini akan mempelajari pola trafik mesin yang repetitif. Machine learning akan menetapkan garis dasar operasional normal 24/7. Begitu ada deteksi perintah tulis atau konfigurasi ulang pada PLC yang tidak lazim di luar jam pemeliharaan, AI akan selalu langsung blokir serangan tersebut sebelum menjadi ancaman zero day. Selanjutnya itu ada strategi pemulihan atau resilience. Di sini sebagai jaring pengaman terakhir, kita harus memiliki strategi resilience. Ini mencakup offline backup yang terisolasi secara fisik agar tidak terjangkau ransomware. Pembentukan tim respon insiden ini memahami protokol keselamatan industri serta audit dan pentest berkala untuk menemukan celah sebelum dieksploitasi pihak lawan. Selanjutnya adalah kerangka pertahanan holistik. Nah, di sini tuh ada sebagai sintesis yang saya mengusulkan kerangka pertahanan holistik berbasis NIST framework, dimulai dari identity, titik lemah modus, dan protect dengan zona YC 62443, lalu detect dengan AI respon, lalu detect dengan AI, ya, lalu ada respon dengan tim khusus, dan recover cepat melalui offline backup. Dan ini juga adalah salah satu kesatuan siklus yang tidak boleh terputus. Dan terakhir adalah sebagai penutup, digitalisasi adalah keniscayaan, namun keamanan siber adalah syarat mutlak. Menjaga terang nasional di era digital adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.